Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat cake lapis blueberry. Bismillah, pertama kita siapkan dulu butter. Ini sebanyak 500 gram, bisa dimix dengan margarin ya. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 160 gram, bisa ditambah kalau suka manis. Karena ini nanti pakai selai blueberry, jadi ini gula halusnya saya kurangin ya. Kemudian masukkan 250 gram cream cheese, 100 gram yogurt. Saya pakai yang merek seperti ini ya, ini yang banyak dijual di minimarket gitu. Kemudian tambahkan kental manis, kemudian tambahkan pasta vanila, bisa juga pakai yang bubuk. Dan untuk mixer saya pakai hand mixer dari Idealab IL221B. Aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya ya, supaya gula halusnya itu nggak berterbangan. Nah, kalau sudah, mix dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata. Sisir juga bagian pinggirannya, nggak ikut ke mixer ya teman-teman. Nah, kalau sudah, tambahkan SP sebanyak 1 sendok makan, bisa diganti dengan ovalet. Selanjutnya semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya ini mengembang, berubah warna dan pucat ya teman-teman. Bisa dilihat hasil akhirnya itu seperti ini, mengembang, lembut, dan juga berubah warna agak pucat gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini cukup ya sampai segini. Kemudian siapkan 10 butir telur ya teman-teman, ini telur utuh. Setelah itu ini kita masukkan secara bertahap, boleh satu-satu atau dua-dua seperti saya ini. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sampai semua telurnya tercampur rata dengan adonan, baru boleh dimasukkan telur yang selanjutnya. Jadi jangan dimasukin sekaligus untuk telurnya, nanti adonannya ini bisa pecah. Nah, kalau sudah, ini kita masukkan telur yang selanjutnya. Ini aku sekali masukin sebanyak 2 ya teman-teman. Kalau mau satu-satu juga boleh, dan pastikan sudah tercampur rata baru kita masukkan telur yang selanjutnya. Lakukan terus sampai selesai. Dan yang perlu diingat, ini cuma di mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini saya masukin telur yang terakhir, aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan 50 gram susu bubuk dan 1 bungkus tepung premix untuk membuat es krim ya, ini yang vanilla. Dan ini saya tambahkan juga 2 saset Horlicks ya teman-teman, tapi kalau nggak ada ini bisa di skip, ganti aja dengan tepung terigu. Atau mau diganti pakai creamer bubuk juga boleh teman-teman. Nah, aduk dulu seperti ini. Setelah itu hidupkan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita masukkan tepung. Untuk tepung aku pakai tepung pau seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tepung untuk membuat bakpao gitu. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa diganti tepung terigu biasa juga boleh. Nah, kalau sudah, ini aku masukin ya. Ini dimasukin bertahap sambil diayak seperti ini. Jadi sebenarnya ini aku modif dari resep cake lapis Sarawak yang ada di Malaysia ya. Jadi resep aslinya itu memang pakai tepung pau seperti ini, tapi saya pernah pakai tepung terigu juga bisa kok. Nah, ini saya aduk dengan mixer kecepatan paling rendah ya, sampai semua tepungnya tercampur rata, pelan-pelan aja. Jadi cukup pakai kecepatan paling rendah ya teman-teman. Jika sudah, ini kita ratakan menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata. Jika sudah, bagi 2 adonan sama rata. Ini untuk satu bagiannya saya timbang sekitar 1100 gram ya teman-teman. Atau kalau mau dikira-kira aja juga boleh. Nah, untuk satu bagian saya tambahkan pasta blueberry ya. Ini sebanyak kurang lebih 1 sendok makan atau sesuai selera aja. Yang pasti ini lebih dibanyakin ya untuk mangkok yang pertama. Dan adonan yang kedua ini saya tambahkan sekitar setengah sendok makan. Dan yang pertama ini saya tambahin juga pewarna ungu ya, supaya lebih pekat. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, kita aduk mangkok atau adonan yang kedua ya teman-teman. Ini warnanya lebih sedikit atau lebih terang gitu, lebih muda seperti ini. Atau kalau mau tetap putih aja juga boleh. Nah, seperti ini dia hasilnya, yang satu lebih pekat, yang satu lebih muda ya teman-teman. Kemudian olesi dasar loyang dengan margarin atau butter, cukup di dasarnya aja ya, untuk menempelkan kertas roti atau baking paper ya, supaya nanti nggak gerak-gerak. Untuk loyang bisa pakai yang tinggi 7 cm atau 8 cm. Nah, kemudian ini saya tuangkan ungu yang lebih tua ya, sebanyak 200 gram, ini saya timbang. Setelah itu bisa kita ratakan seperti ini.
Oh ya, untuk bagian samping loyang atau pinggiran loyang itu tidak perlu dioles apa-apa ya, jadi cukup di bagian dasarnya aja. Nah, kalau sudah ini sambil kita goyang seperti ini supaya lebih merata. Dan ini siap untuk di oven, jangan lupa oven sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk oven saya pakai oven dari Idealab IL330 kapasitas 30 liter. Untuk awal saya pakai rak yang di paling bawah ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau pakai yang di tengah boleh juga, jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Untuk awal saya pakai api atas bawah 180 derajat selama kurang lebih 12-14 menit, sambil dijagain aja ya, jangan ditinggal. Kalau udah dilihat permukaannya sudah kecoklatan gitu bisa kita keluarkan. Nah, kalau sudah ratain dengan penekan lapis seperti ini ya. Kemudian tuang adonan ungu yang lebih muda ke atasnya, ini sama sebanyak 200 gram. Setelah itu kita ratakan, ini aku pakai sendok yang dibengkokin gitu ya. Setelah itu siapkan selai blueberry, masukkan dalam plastik segitiga, kemudian disemprotkan ke atas adonan ungu yang lebih muda seperti ini. Nah, kalau sudah ini siap di oven, untuk lapisan yang kedua ini cukup pakai api atas aja. Ini saya letakkan di rak tengah ya, yang dekat dengan api atas. Ini di oven kurang lebih 10 menit. Jangan lupa sambil dilihatin karena tiap oven itu beda-beda ya teman-teman. Nah, ini saya pasang timernya sekitar 10 menit. Tapi kalau sebelum 10 menit sudah kecoklatan boleh dikeluarkan. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya, jadi selainya itu sudah nggak lengket gitu ya, kemudian kita tekan pakai penekan lapis dan lanjutkan dengan adonan ungu yang lebih tua seperti ini. Setelah itu ratakan kembali dan lanjut kita oven lagi. Untuk suhunya sama seperti tadi, cukup pakai api atas aja selama kurang lebih 10 menit. Lakukan terus sampai selesai, untuk seterusnya masih pakai api atas ya. Nah, ini dia. Dan kalau ada yang bergelembung seperti ini bisa kita tusuk pakai tusuk sate ya. Setelah itu baru kita tekan pakai penekan lapis. Dan ini adalah adonan yang terakhir ya teman-teman. Bisa dilihat ini agak rata banget dengan loyang. Jadi saya pakai loyang oven yang bukan jaring-jaring atau kawat gitu ya. Dan untuk lapisan terakhir ini pakai api atas bawah, suhunya 180 derajat selama kurang lebih 20-25 menit. Jangan lupa lakukan tes tusuk ya teman-teman, karena biasanya bagian tengahnya itu lambat banget matangnya. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tekan lagi pakai penekan lapis, kemudian ini bisa didiamkan dulu sekitar setengah jaman lebih ya. Kalau udah setengah jaman bisa kita keluarkan dari loyang. Nah, ini bagian pinggirannya udah mulai lepas sendiri, sambil kita bantu dengan disisir seperti ini. Kalau sudah lepas kertas rotinya, setelah itu kita balik ya teman-teman. Dan karena proses melapisnya ini lumayan lama, selesainya ini malam ya teman-teman. Jadi ini masih dalam keadaan hangat, saya bungkus pakai plastik wrap seperti ini. Kemudian bisa disimpan semalaman di kulkas supaya nanti lebih gampang dipotong ya teman-teman. Dan ini dia yang sudah saya simpan semalaman. Dan setelah disimpan di kulkas, teksturnya itu tambah lebih moist gitu atau lebih lembab gitu. Kemudian bisa kita potong-potong. Ini saya bagi menjadi 6 bagian dulu seperti ini. Setelah itu bisa dipotong-potong. Karena baru keluar dari kulkas jadi agak keras ya, tapi nanti kalau udah suhu ruang nggak terlalu keras seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Tapi sebenarnya ini dimakan dingin malah lebih enak ya, jadi kayak ada rasa-rasa es krim blueberry gitu. Kemudian bisa dipotong-potong ya teman-teman. Ini walaupun dimakan dalam keadaan dingin, teksturnya itu nggak kering sama sekali ya, jadi tetap moist atau lembab gitu. Dan kalau mau disimpan bisa kita kemas dalam plastik wrap ya teman-teman, seperti ini bisa dilihat. Ini bisa disimpan di kulkas, dimakan dalam keadaan dingin, tambah enak. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.